teman-teman semuanya. Kembali lagi kita akan belajar bersama-sama. Kali ini kita bertemu di pengantar manajemen. Kita sudah sampai pertemuan yang ke-7. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pengorganisasian dan struktur organisasi. Seperti biasa, sebelum saya menyampaikan materi, isi dari materi pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama ada pengertian pengorganisasian dan struktur organisasi. Kemudian yang kedua, pokok bahasannya adalah mengenai tujuan pengorganisasian. Lalu yang ketiga adalah elemen-elemen perancangan organisasi. Semuanya, kita langsung mulai ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pengorganisasian dan struktur organisasi. Jadi, menurut Robin and Scalter, pengorganisasian ini adalah menyusun dan menstrukturisasi pekerjaan untuk mencapai sasaran organisasi. Jadi, pengertian lainnya juga disampaikan oleh Griffin yang menyatakan bahwa pengorganisasian adalah memutuskan cara terbaik untuk mengelompokkan kegiatan dan sumber daya organisasi. Seperti yang kita ketahui ya, ada 4 fungsi utama dalam manajemen. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai fungsi yang pertama yaitu perencanaan, saat ini kita akan mempelajari bersama-sama fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengertian dari struktur organisasi sendiri adalah susunan tugas-tugas formal di dalam suatu organisasi. Nah, ini kita udah sampai di pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan pengorganisasian. Di sini disebutkan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan proses pengorganisasian, yaitu yang pertama adalah membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas dan departemen yang spesifik. Nah, itu tujuan yang pertama. Jadi dalam pekerjaan itu kan ada berbagai macam kegiatan ya. Jadi pengorganisasian ini bertujuan untuk dibagi gitu, jadi tugas-tugas tersebut dikelompokkan ya, dibagi dan ditentukan kegiatan tersebut terletak pada departemen yang apa gitu. Kemudian yang kedua adalah menugaskan pekerjaan dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan individu. Jadi ketika sudah ditentukan ya, sudah diorganisasikan terletak pada departemen yang spesifik, kan akhirnya bisa ditentukan juga tugas-tugas apa saja, tanggung jawab apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang individu sesuai dengan departemennya, sesuai dengan di mana letak departemennya, kemudian pekerjaan dan tanggung jawab apa juga yang diembannya. Kemudian yang ketiga adalah mengordinasikan beragam tugas organisasi. Jadi kalau sudah ada departemennya masing-masing kan akhirnya bisa ada jalur koordinasinya gitu kan. Kemudian yang keempat adalah menghimpun berbagai pekerjaan ke dalam unit-unit. Jadi kan seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam perusahaan, dalam organisasi itu sangat kompleks sekali, sangat banyak ya kan, maka dari itu perlu dihimpun dalam sebuah unit-unit tertentu gitu, supaya lebih mudah juga dalam proses pengerjaannya. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah menjalin hubungan di antara individu, kelompok, dan departemen. Ketika tadi sudah dikelompokkan ya kan berdasarkan jenis pekerjaannya, misalnya pada unit tertentu, akhirnya akan timbul hubungan antar individu dalam setiap unit, kemudian ada hubungan antar kelompok juga, dan akhirnya terbentuk juga hubungan antar departemen. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya adalah membuat hierarki wewenang yang formal. Jadi sudah ada penentuan ya tingkat formalitas dimana dalam memberikan wewenang dari atasan ke bawahan itu sudah
bisa disusun secara hierarkis gitu. Nah, kemudian tujuan yang terakhir adalah mengalokasikan dan menempatkan sumber-sumber daya organisasi. Jadi kalau sudah diorganisasikan ya kan, sudah ditentukan unit-unitnya, departemennya, kan akhirnya nanti si perusahaan atau organisasi itu bisa mengalokasikan dan menempatkan sumber-sumber daya organisasi itu secara tepat. Misalnya kalau di departemen keuangan misalnya apa saja yang perlu dialokasikan seperti modal, kemudian investasi. Nah, semua itu kan nanti diurus di departemen keuangan. Jadi lagi kalau nanti di departemen produksi, nanti sumber daya apa saja yang dibutuhkan gitu kan, beda-beda, nanti akhirnya bisa diketahui bagaimana pembagian sumber daya dari organisasi tersebut. Nah, baik teman-teman semuanya, tadi kita udah bahas mengenai tujuan-tujuan dari pengorganisasian, dari fungsi pengorganisasian dalam manajemen itu apa aja. Sekarang kita masuk pada pokok bahasan mengenai elemen-elemen perancangan organisasi. Jadi terdapat 6 elemen utama ya yang digunakan atau yang terlibat dalam proses desain atau perancangan organisasi. 6 elemen tersebut adalah spesialisasi kerja, kemudian ada departementalisasi, ada rantai komando, kemudian ada rentang kendali, kemudian yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir adalah formalisasi. Sekarang kita masuk ya kepada elemen yang pertama, yaitu spesialisasi kerja. Jadi spesialisasi kerja ini diartikan sebagai pembagian aktivitas pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang terpisah. Nah, sebagai contoh, saat para seniman animasi ya yang bekerja di film-film Disney, ya kan, mereka kan tentunya memiliki spesialisasinya masing-masing. Seperti ada yang dapat menghasilkan gambar dari komputer atau bisa menggambar satu karakter tertentu. Kemudian ada yang membantu untuk memberikan pemandangan latar belakang. Kemudian ada yang memberikan atau mengatur pemberian suara. Dan juga ada yang spesialisasinya itu dalam pemasaran, mengembangkan kampanye promosi. Nah, hal tersebut memberikan kita sebuah gambaran bahwa spesialisasi kerja itu sangat perlu sekali dilakukan. Karena apa? Karena dalam setiap kegiatan ya, itu diperlukan yang namanya pembagian kerja. Tidak bisa hanya satu orang saja yang melakukannya sampai selesai, tapi tentunya dalam kegiatan organisasi, kegiatan dalam perusahaan diperlukan yang namanya kerjasama antar individu ya. Itu seperti tadi kalau Disney ya, pastikan ada yang bagian dia itu tugasnya membuat animasi gitu ya kan. Nah, ada yang memberikan suara, ada yang kemudian bagian promosi juga. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu saling bekerja sama, dan tentunya disesuaikan juga dengan keterampilan setiap individunya masing-masing. Jadi kalau misalnya dia di bagian membuat ilustrasi gambar atau animasi, tentunya dipilih individu yang memiliki keterampilan tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang dikerjakannya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, tadi kita udah bahas elemen yang pertama, yaitu spesialisasi kerja. Sekarang kita masuk ke elemen yang kedua, yaitu departementalisasi. Jadi departementalisasi ini adalah mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan beberapa dasar tertentu. Nah, secara umum ada 5 bentuk ya dalam departementalisasi. Yang pertama, departementalisasi fungsional. Kemudian ada departementalisasi produk, pelanggan, proses, dan lokasi. Nah, untuk departementalisasi fungsional ini adalah mengelompokkan pekerjaan yang melibatkan kegiatan yang sama atau serupa. Jadi disamakan kalau lagi di Disney, jadi kan mereka serupa ya. Kalau misalnya membuat animasi, kemudian dengan membuat sebuah karakter, mereka kan hampir sama.
Jadi mereka akan ditempatkan pada departementalisasi dengan pendekatan fungsional. Kemudian yang kedua adalah bentuk departementalisasi produk, yaitu mengelompokkan kegiatan di sekitar produk atau grup produk. Kemudian yang ketiga adalah departementalisasi pelanggan, yaitu mengelompokkan kegiatan untuk merespon dan berinteraksi dengan pelanggan tertentu atau kelompok pelanggan. Jadi ini adalah departemen yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Ya, contohnya adalah departemen pemasaran tentunya yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan, atau bisa juga departemen frontline ya kalau di perbankan atau mungkin di perusahaan perhotelan gitu kan, yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan itu adalah frontline. Kemudian ada customer service, nah itu kan yang secara langsung berhubungan dengan atau berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian yang keempat adalah departementalisasi proses, yaitu pengelompokan kegiatan berdasarkan proses pelaksanaannya ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada departementalisasi lokasi. Jadi mengelompokkan pekerjaan berdasarkan situasi atau wilayah geografis yang ditentukan. Selanjutnya, elemen yang ketiga adalah rantai komando. Jadi rantai komando ini adalah hierarki wewenang dari tingkat organisasi yang tinggi hingga ke yang rendah, sehingga dapat menjelaskan siapa melapor ke siapa. Jadi kan bisa tahu tuh secara hierarkis ya. Kalau misalnya nih ada buruh produksi, mereka tuh harus laporannya ke siapa. Jadi mereka udah tahu, oh laporannya ke supervisor, karena supervisor adalah orang yang mengawasi mereka, orang yang secara langsung mengawasi mereka gitu kan, terus secara langsung mengatur gimana misalnya sistem shift, kemudian bagaimana mengukur kinerja mereka adalah supervisor. Jadi bisa dipastikan kalau orang-orang yang ada misalnya buruh produksi itu melapornya ke supervisor begitu. Jadi memperjelas ya kan, kira-kira kalau saya melakukan pekerjaan ini nanti saya memberikan laporan kepada siapa gitu. Lalu untuk wewenang sendiri, wewenang itu apa sih? Jadi wewenang adalah hak mutlak dari posisi seseorang manajer untuk memerintahkan apa yang harus dilakukan staf dan mengharapkan mereka melakukannya. Jadi semacam mereka itu memberi perintah gitu. Jadi seorang atasan itu memberikan perintah kepada bawahannya, dan tentunya si atasan ini sangat mengharapkan bawahannya tersebut mau untuk melakukannya. Kemudian pada rantai komando ini ada yang namanya teori pengakuan terhadap wewenang. Teori pengakuan terhadap wewenang ini adalah pandangan ya yang menyatakan bahwa wewenang bermula dari keinginan pegawai untuk menerima perintah. Jadi kalau misalnya tadi ya, atasan itu mereka memberikan perintah dan mengharapkan bawahannya melaksanakan perintahnya tersebut. Nah, kalau untuk teori pengakuan terhadap wewenang ini adalah ketika si bawahan ini dapat perintah, dia memiliki keinginan untuk menerima perintah tersebut. Nah, di sini ada teori yang disampaikan, teori pengakuan terhadap wewenang yang disampaikan oleh Chester Barnard. Ya, para bawahan akan menerima perintah hanya jika kondisi-kondisi seperti berikut ini. Yang pertama adalah mereka memahami perintah yang diberikan. Jadi mereka ketika si atasan atau pimpinan itu memberikan perintah, mereka paham, oh ternyata saya disuruh gini, gitu ya kan. Kemudian kondisi yang kedua adalah mereka merasa bahwa perintah tersebut konsisten dengan tujuan organisasi. Jadi kalau misalnya nih mereka dapat perintah, tapi ternyata perintah tersebut melenceng atau tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi, maka si bawahan itu memiliki berhak untuk mengajukan pertanyaan kenapa harus diperintahkan seperti itu. Bahkan mereka juga berhak untuk bisa menolak karena perintah dari atasannya itu bertolak belakang dengan tujuan organisasi. Kemudian kondisi yang ketiga adalah perintah tersebut tidak bertentangan dengan kepercayaan pribadi mereka. Jadi setiap individu kan tentunya memiliki kepercayaan masing-masing gitu kan ya. Ada nilai-nilai tersendiri yang dianut. Maka kalau ternyata perintah tersebut ya memiliki sifat yang ternyata bertentangan dengan kepercayaan pribadi mereka,
ya tentunya mereka berhak untuk menolak, ya. Tentunya menolaknya juga dengan cara yang baik-baik, bukan dengan cara yang buruk, ya, kan agar tetap terjalin hubungan yang baik antara atasan dan bawahan juga ketika dalam melakukan penolakan tersebut. Lalu kondisi yang keempat adalah mereka mampu melakukan tugas tersebut seperti yang diarahkan. Jadi ketika sudah mendapatkan perintah atau arahan, mereka merasa, oh iya ternyata yang diperintahkan tersebut sesuai dengan job desk saya gitu ya kan, sesuai dengan kemampuan saya. Jadi mereka merasa mampu melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh atasannya. Oke, baik teman-teman semuanya, kita sampai di elemen yang keempat. Elemen yang keempat adalah rentang kendali. Jadi rentang kendali adalah jumlah pekerja yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efektif dan efisien. Jadi manajer itu bisa memimpin atau mengelola berapa jumlah pekerja agar bisa mencapai tingkat efektif dan efisien. Nah, di sini pada gambar ini ya disebutkan ada dua asumsi. Asumsi yang pertama adalah menyebutkan bahwa rentangnya adalah 4 dan yang kedua mengasumsikan rentangnya itu 8. Jadi bisa kita lihat nih, kalau diasumsikan ya rentangnya adalah 4, ketika jumlah karyawannya itu 4096, maka manajer levelnya itu 1 sampai 6 ya, dimana setiap satu manajer itu membawahi maksimal sebanyak 1365 pekerja ya. Kemudian kalau kita lihat di asumsi ketika diasumsikan rentangnya sebesar 8, kita lihat ketika karyawannya berjumlah 4096 ya, sama seperti tadi, maka manajernya itu hanya dibutuhkan level 1 sampai 4, dimana paling tidak satu orang manajer itu bisa membawahi 585 pekerja untuk mencapai tingkat efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Baik teman-teman semuanya, kita udah sampai pada elemen yang kelima, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi itu adalah kadar di mana pengambilan keputusan itu terkonsentrasi pada tingkat level organisasi yang lebih tinggi. Nah, sedangkan desentralisasi adalah kadar di mana pekerja level bawah bisa memberikan input atau bahkan membuat keputusan. Jadi, seperti yang kita pelajari kemarin, sentralisasi itu lebih mengarah pengambilan keputusan itu diambil oleh manajemen puncak, gitu ya, level organisasi atau manajemen yang tinggi, gitu. Nah, sedangkan desentralisasi itu memberikan kesempatan ya bagi bawahan, bagi pekerja level bawah itu bisa memberikan input atau bahkan membuat keputusan. Jadi lebih kompleks gitu. Untuk pengambilan keputusannya bisa dibantu atau karyawan atau pekerja level yang bawah itu juga bisa ikut serta ya, berkontribusi dalam pembuatan keputusan. Nah, teman-teman, ini adalah tabel yang menunjukkan ya perbandingan antara sentralisasi dan desentralisasi. Nah, yang pertama ya, di poin yang pertama disebutkan bahwa environment is stable. Artinya bahwa lingkungan lebih stabil jika menggunakan sentralisasi, menggunakan pendekatan sentralisasi ya. Kemudian ketika lebih terdesentralisasi, maka lingkungan lebih kompleks dan tidak pasti. Nah, seperti tadi yang kita pelajari, seperti kita bahas tadi itu ya, bahwa kenapa disebut lebih kompleks? Karena kan lebih banyak sekali pendapat, karena pengambil keputusannya itu kan lebih kompleks
Karena apa? Karena kan tadi pekerja level bawah juga bisa tuh berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi tentunya lingkungannya akan lebih kompleks dan tidak pasti. Kemudian pada poin kedua adalah manajer level bawah ya. Ini yang di bagian tersentralisasi, lebih tersentralisasi. Manajer level bawah kurang mampu atau berpengalaman dalam membuat keputusan dibandingkan manajer level atas. Jadi ada anggapan bahwa manajer level bawah itu dirasa atau dianggap kurang mampu dan kurang berpengalaman jika dibandingkan dengan manajer level atas ketika membuat keputusan. Nah, itu adalah kondisi yang lebih tersentralisasi. Lalu bagaimana kondisi yang lebih terdesentralisasi, yaitu manajer level bawah mampu dan berpengalaman dalam mengambil keputusan. Nah, ketika tadi tersentralisasi itu dianggap bahwa manajer level bawah itu kurang mampu atau kurang berpengalaman, sebaliknya di kondisi yang lebih terdesentralisasi, manajer level bawah dianggap mampu dan berpengalaman dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya di poin yang ketiga ada lower level managers don't want to say in decision. Jadi, manajer level bawah tidak mau memberikan suara dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau dalam kondisi yang lebih tersentralisasi, yaitu ditandai dengan manajer level bawah itu enggan ya, tidak mau untuk memberikan suara atau pendapatnya ketika proses pengambilan keputusan, karena kan pengambilan keputusannya tadi lebih mengarah ke manajemen puncak gitu. Jadi tingkat atau level manajer yang di atas gitu. Nah, gimana kalau dalam kondisi lebih terdesentralisasi ya? Berarti lower level managers want a voice in decision. Jadi manajer level bawah ingin bersuara dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi manajer level bawah ini juga menginginkan ya mereka memiliki kesempatan untuk bersuara atau menyampaikan pendapatnya ketika proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya poin yang keempat ya, ada decisions are relatively minor gitu ya. Jadi keputusan biasanya relatif minor atau kecil gitu. Nah, kemudian kalau di kondisi lebih terdesentralisasi adalah keputusannya signifikan. Decision are significant. Lalu ya, kita masuk ke poin yang kelima adalah organization is facing a crisis or the risk of company failure. Berarti organisasi cenderung menghadapi krisis atau risiko kegagalan perusahaan. Nah, karena apa? Karena mereka berfokus pada keputusan yang dibuat hanya oleh manajemen tingkat atas atau manajemen puncak tanpa memperhatikan bagaimana keadaan para bawahannya gitu kan. Kemudian jika pada keadaan lebih terdesentralisasi disebutkan bahwa corporate culture is open to allowing managers a say in what happens. Berarti budaya perusahaan terbuka untuk memungkinkan para manajer bersuara tentang apa yang sedang terjadi. Nah, kalau tadi kan kalau tersentralisasi hanya mendengarkan atau hanya mengutamakan keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak. Nah, kalau yang terdesentralisasi ini, para manajer level bawah, mereka memiliki kesempatan untuk bersuara ya. Jadi tentang apa saja yang sebenarnya terjadi di departemennya masing-masing. Jadi bisa diketahui nih kira-kira apa keputusan yang tepat jika melihat permasalahan atau keadaan-keadaan yang sebenarnya terjadi. Lalu di kondisi yang lebih tersentralisasi itu biasanya company is large, jadi organisasinya itu besar. Sedangkan di kondisi yang terdesentralisasi, company is
geographically dispersed. Jadi perusahaan tersebar secara geografis. Jadi biasanya tuh banyak perusahaan yang punya anak cabang. Jadi tentunya ketika pengambilan keputusan ya banyak memperhatikan bagaimana kondisi-kondisi yang ada pada anak-anak perusahaannya kayak gitu. Nah, yang terakhir di kondisi yang lebih tersentralisasi itu implementasi yang efektif dari strategi perusahaan tergantung pada manajer yang berwenang atas apa yang sedang terjadi. Kemudian jika yang bersifat lebih terdesentralisasi, implementasi efektifnya dari strategi perusahaan bergantung pada manajer yang terlibat dan fleksibel dalam membuat keputusan. Kalau tadi karena ya yang di tersentralisasi itu yang menentukan manajemen puncak, jadi ya hal tersebut bergantung pada siapa saja yang berwenang, yaitu manajemen puncak. Tapi kalau yang terdesentralisasi itu ya bergantung pada siapa saja yang terlibat, manajer-manajer apa aja yang terlibat, dan tentunya fleksibel juga kan dalam menentukan keputusan. Nah, baik teman-teman semuanya, udah sampai pada elemen perancangan organisasi yang terakhir, yaitu formalisasi. Jadi formalisasi ini adalah standar apa sih pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan dan taraf di mata perilaku pekerja yang dipandu oleh beragam aturan dan prosedur. Jadi dalam organisasi itu kan biasanya bisa dilihat ya, yang sangat terformalisasi itu biasanya seperti deskripsi perusahaan yang sangat eksplisit, kemudian surat dengan aturan organisasi yang ketat, kemudian juga secara jelas menggambarkan prosedur yang terkait dengan proses kerja. Jadi prosedur atau SOP dalam pelaksanaan kerja itu dirinci sedemikian rupa dan harus ditaati oleh para karyawan yang melaksanakan pekerjaannya. Nah, itu adalah elemen formalisasi. Oke, teman-teman semuanya, sudah selesai ya pembahasan kita mengenai pengorganisasian dan juga struktur organisasi ini. Tentu saja yang saya sampaikan seperti biasa hanya inti-intinya saja, jadi hanya pokok-pokoknya saja. Saya selalu mengingatkan teman-teman untuk explore secara mandiri ya dari referensi-referensi yang lainnya. Silakan teman-teman belajar secara mandiri. Nah, itu semua nantinya juga akan menambah pemahaman teman-teman ya, karena teman-teman juga belajar secara mandiri. Nah, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian materi ini masih banyak kekurangan. Saya berharap teman-teman semuanya selalu semangat belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Semangat terus kuliahnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah semuanya.